بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ahibati fillah, akhwati fiddin, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari, anggota Halaqah Darus Sa'adah, dan juga siapapun yang bergabung di majelis petang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita walaupun di dalam dunia maya tetap menjadi sebuah perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat, sebuah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap kita termasuk di dalam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang keistimewaan orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bagaimana kebahagiaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan di antara kebahagiaan tersebut disebutkan bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak ada sedikit pun kerugian ketika duduk bersama dengan mereka. Bagaimana tidak? Majelis ilmu adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam banyak hadisnya. Diberikan rahmat, diberikan ketenangan, bukan setiap permintaan, dijauhkan dari apa yang kita takutkan. Semuanya adalah keistimewaan yang ada dari majelis ilmu. Oleh karenanya, sekiranya memang majelis ilmu yang kita duduk hari ini adalah majelis ilmu yang walaupun lewat media, mudah-mudahan majelis tersebut mendapatkan keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ahibati fillah, Allah wa iyyakum, kita masih bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, imam yang menjadi imam panutan dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam yang agung, yang kehidupannya penuh dengan ilmu, kehidupannya penuh dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terpampang jelas dari hasil tulisan-tulisan yang beliau rahimahullah ta'ala tuliskan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di umurnya yang pendek, dia wafat kira-kira di umur 40-an tahun, akan tetapi manfaat dari kehidupan yang sedikit itu sampai pada hari ini. Dan ini merupakan bukti ketulusan dan juga keikhlasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, termasuk dengan apa yang ada di hadapan kita pada hari ini. Sebuah kitab risalah ringkas yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu, seorang muslim beradab dengan kalam Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadi mulia ketika beliau benar-benar menuliskan secara ikhlas, memberikan tuntunan, menuliskan beberapa panduan untuk murid-muridnya dan setiap pembaca, bagaimana cara bermuamalah dengan Al-Quran, bagaimana bermuamalah dengan ilmu. Dan ini merupakan sebuah ketinggian, dan kita semua paham bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang istimewa. Ilmu ada sesuatu yang tinggi, ilmu ada sesuatu yang mahal. Karenanya ketika ada orang yang mengajarkan tentang bagaimana cara memuliakan ilmu, menjadikan ilmu tersebut mulia, tentu orang ini adalah orang-orang yang sedang membuka jalannya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan menuliskan kitab ini, sebuah risalah, kitab kecil yang menjelaskan kepada kita bagaimana adab yang terbaik yang harusnya dimiliki oleh seorang pengajar Quran, seorang penutur ilmu, seorang
membaca Al-Quran. Beliau menuliskan bagaimana seharusnya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa di setiap kita membaca, kita para ulama, jangan lupa kita untuk mendoakan mereka tersebut sudah wafat. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Imam Nawawi dan juga imam-imam lainnya dengan segala macam bentuk kitab yang mereka tulis. Alhamdulillah wa iyyakum. Kita masih sama-sama belajar tentang adab-adab para pembaca Al-Quran. Setelah sebelumnya kita membahas tentang persiapan terbaik yang dimiliki, yang harus dipersiapkan oleh sekalian para pembaca Al-Quran yang ingin membaca Al-Quran, yaitu dengan cara membersihkan media untuk ke tempat keluarnya kalamullah tersebut. Saat ini kita akan sama-sama membaca tentang lanjutan dari persiapan terbaik yang harusnya sudah kita persiapkan tadi. Pada pekan yang lalu kita menjelaskan salah satu sunnah, salah satu perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum membaca Al-Quran adalah membersihkan mulut menggunakan siwak, yakni bersiwak. Dan ini adalah sunnah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara umum ya, persiapan yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan judul fasal ini dengan judul disunnahkannya bersuci sebelum membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala fasal yustahabbu an yaqra'a wa huwa ala taharah. Sangat disukai, dianjurkan untuk siapapun yang ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Sebelum kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di dalam kalimat-kalimat ini, ada baiknya kita kembali pada satu pemahaman asas, satu pemahaman inti, bahwasanya Al-Quran ini, sebagaimana dalam firman itu sendiri, dan Al-Quran itu sendiri disebutkan, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang boleh untuk menyentuhnya illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Para ulama dengan dalil ini mereka menjelaskan beberapa hukum. Di antara hukum yang mereka keluarkan dari ayat ini adalah tidak diperbolehkannya seorang yang tidak suci untuk menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ini asas utamanya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwasanya yang tidak tersentuh oleh orang-orang yang tidak suci ini adalah Lauhul Mahfuz yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan Al-Quran dan bukan mushaf Al-Quran. Akan tetapi para ulama berijma, bersepakat dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidak layak seorang yang ingin baca Al-Quran dia membaca Al-Quran dalam keadaan berhadaf atau dalam keadaan tidak suci. Ini yang pertama harus kita lihat. Bahwasanya para ulama bersepakat bahwa yang terbaik untuk setiap para pembaca Al-Quran adalah dia bersuci sebelum membaca Al-Quran. Maka demikian, kan yang akan dibaca adalah sesuatu yang mulia. Yang akan dibaca adalah kalam Allah. Maka sudah sangat pantas sebelum kita membaca sesuatu yang mulia untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oh, ya? Kemudian beliau melanjutkan, fa in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Akan tetapi kata beliau, kalau seandainya ada orang yang berhadas kecil, catatannya adalah hadas kecil dan bukan hadas besar, dia diperbolehkan untuk membaca. Lihat kalimatnya, qiraah bukan yamas, bukan menyentuh Al-Quran. Jaza bi ijma'il muslimin. Dia diperbolehkan untuk membaca, mentartilkan Al-Quran, dan ini adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dan tentu saja kesepakatan para imam-imam yang empat. Kalau kita membaca kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sedang membahas bahasan fiqih menurut perspektif mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang tadi di mukadimah kita sedikit menyinggung bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah imam yang menjadi patokan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau adalah sosok yang menyebarkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga Ashabus Syafi'iyah. Dan negara kita adalah negara yang mengambil dasar hukum fikihnya adalah dasar hukum dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka di dalam kitab ini dan kitab manapun
yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kalau ada penjelasan tentang pembahasan fikih, maka patut kita ketahui bahwa pendapat beliau adalah pendapat mewakili pendapatnya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita tidak sedang membahas perbedaan mazhab, tapi begitulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala perlu diketahui adalah seorang imam nomor mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan seseorang yang berhadas kecil untuk tetap membaca Al-Quran. Dan hadis yang menguatkan perkataan ini sangat banyak. Di antaranya adalah kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di masa beliau masih kecil, beliau suka nginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah SAW. Satu malam beliau ikut menginap di rumahnya Rasulullah SAW. Dan ini kebiasaan para sahabat kecil pada saat itu. Mereka sengaja untuk ikut tidur, ikut menginap di rumahnya Rasulullah SAW, bukan karena memang senang dengan Rasulullah SAW saja. Dan kita mengenal bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, terutama kepada anak-anak kecil. Beliau sangat menyayangi anak kecil, tahu bagaimana cara berinteraksi dengan anak kecil. Ya, kan tapi para sahabat ini terkadang menyengaja untuk ikut menginap di rumah Rasulullah SAW selagi rumah tersebut ada orang-orang dekatnya. Terutama saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Cerita ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini di bawah judul kitab atau di bawah judul bab di dalam sahihnya, bab qiraatul muhdithi lil Quran atau kama qala. Bab diperbolehkannya seorang yang berhadas kecil untuk membaca Al-Quran. Ceritanya begini. Di malam itu Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ikut tidur bersama Rasulullah SAW di sebuah dipan dan ada bantal. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, menceritakan tentang suasana malam itu. Beliau dan keluarganya yang Maimunah, istrinya, tidur dengan bertelekan di sebuah bantal. Dan bantal tersebut berbentuk petak. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas, bisa didapatkan di Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas tidur di bagian lebar dari bantal tadi. Sedangkan Rasulullah SAW dan keluarganya tidur di bagian panjangnya. Ya, karena wisada itu adalah sebuah bantal, saat ini kita ketahui bantal petak, bukan bantal guling. Ya, tidur di keadaan yang demikian. Artinya benar-benar di tempat yang dekat Rasulullah dan Abdullah bin Abbas dapat melihat segala gerak-gerik Rasulullah SAW. Ketika mencapai malam hari, menuju pertengahan malam, atau lebih sedikit dari pertengahan malam menuju akhir malam, Rasulullah SAW terbangun. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW bangun, beliau mengusap wajahnya, menghilangkan kantuk yang ada di dalam dirinya, kemudian mulai membaca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Kalau tidak salah 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, dalam keadaan beliau belum berwudu. Kemudian setelah itu beliau bangun, berwudu, kemudian sholat qiyamul lail. Inilah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dari hadis ini, dari cerita dari Abdullah bin Abbas ini, para ulama termasuk di dalamnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga Imam An-Nawawi berdalil dengan hadis dan cerita ini bahwasanya diperbolehkan untuk seorang yang berhadas kecil untuk tetap membaca Al-Quran. Tidak diharuskan dan tidak diwajibkan dia untuk berwudu. Lihat catatannya apa? Dalam hadas kecil. Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, ya, beliau punya kitab yang mensyarah Sahih Muslim yang berjudul Minhaj. Yang beliau inilah yang ada di balik setiap judul di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim tidak membuatkan judul di dalam kitabnya. Hadisnya tersebut ada kumpulan hadis begitu saja tanpa ada penyebutan judul. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang menuliskan judul-judulnya. Beliau menuliskan hadis ini, cerita dari Abdullah bin Abbas ini di dalam bab yang menjelaskan tentang kebolehan seorang untuk membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak suci. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, wa qala al-Imam al-Haramain al-Juwaini, seorang imam dari mazhab Syafi'i pula, wala yuqalu irtakaba makruhan. Kalau ada yang membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil ini tadi, dia diperbolehkan dan dia tidak dianggap sebagai orang yang sedang melakukan sesuatu yang makruh. Artinya boleh. Bal huwa tarikun lil afdal. Lihat. Akan tetapi kata beliau rahimahullah,
orang ini tadi yang tetap membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak berwudu, maka dia sudah meninggalkan sesuatu yang afdal, sesuatu yang lebih pantas, lebih mulia, dan akan tapi yang dia lakukan tidak terlarang. Fa illam yajidil ma tayammam. Bahkan yang saking ditekankannya untuk bersuci sebelum membaca Al-Quran, ya, Al-Imam Juwaini menyatakan dia harus mencari pasir untuk bertayamum, agar tetap bisa bersuci sebelum membaca Al-Quran. Ini bahasanya tentang orang yang berhadas-hadasnya hadas kecil, bukan hadas besar. Sekarang kita akan berpindah pada sesuatu yang sangat erat dengan wanita atau perempuan. Apa kata beliau? Perhatikan ini baik-baik, akhwat fillah. Ini sangat berkaitan erat dengan antum sekalian. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan wal mustahadah fi zaman al-mahkum bi annahu tahar atau bi annahu tuhur hukmuha hukmul muhdits. Orang-orang atau wanita-wanita mustahadah, wanita-wanita yang terkena keluar darah istihadah, ingat, dan antum semua tahu bahwasanya darah yang keluar dari kemaluan perempuan, azakumullah, bahwasanya ada darah haid yang jelas, ada pula darah yang keluar dan bentuknya bukan darah haid. Dikatakan ini disebutkan Rasulullah SAW, innaha irqun, ada suatu darah disebabkan ada suatu yang tidak beres dalam, entah itu di rahimnya atau di dalam kemaluan perempuan. Artinya ada darah yang keluar, akan tetapi darah ini keluar di luar masa haid. Dan antuna semua tahu, antuna memiliki waktu kebiasaan haid. Kalau ada darah yang keluar dan antuna bisa membedakan bahwa ini darah haid dan ini darah istihadah, maka ketika darah istihadah ini keluar di waktu yang antuna tidak biasa haid, maka antuna dihukumi sebagai seorang yang muhdits, seorang yang berhadas kecil, dan diwajibkan untuk setiap salat berwudu. Mudah-mudahan antuna paham ya. Dan Anda yakin insya Allah antuna paham perbedaan antara istihadah dan juga haid. Kalau haid jelas ada waktunya, darah yang diketahui. Ya, kalau keluar dari waktu yang biasanya antuna haid, tapi masih keluar darahnya, maka dihukumi sebagai darah istihadah, dan seorang wanita yang keluar darah istihadah ini tetap diwajibkan untuk sholat dan juga untuk berpuasa. Baik. Akan tetapi untuk sholat dia diwajibkan untuk senantiasa berwudu. Akan sebagian mazhab mengatakan dia diwajibkan untuk mandi wajib, untuk bersuci setiap akan sholat. Artinya kalau seandainya antara zuhur dan asar, orang wanita-wanita yang mustahabah ini sudah berwudu di waktu zuhur dan dia tidak batal waktunya, wudunya tidak batal, tidak keluar sesuatu, dia tetap diwajibkan, dianjurkan untuk berwudu untuk masuk waktu sholat asar, karena dia mustahabah, darahnya terus keluar, akan tapi di luar haid. Kalau haid sudah jelas dilarang untuk sholat, dilarang untuk berpuasa. Maka beliau rahimahullah ta'ala menyatakan orang wanita yang mustahabah ini hukumnya adalah hukum seperti hukum orang yang muhdits. Artinya dia diperbolehkan untuk tetap membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan tidak berwudu. Akan tetapi tetap dianjurkan dia untuk berwudu. Lalu bagaimana dengan haid? Bagaimana dengan orang-orang haid? Bagaimana dengan orang junub? Apakah boleh tetap membaca Al-Quran atau tidak? Maka jawabannya akan kita baca saat lagi. Beliau mengatakan wa ammal junub wal haid. Adapun orang-orang yang junub dan juga wanita-wanita yang haid, fa innahu yuhramu alaihima, diharamkan, terlarang untuk mereka, ini orang junub dan haid tadi, qiraatul Quran, membaca Al-Quran secara mutlak, dan ini mazhab Syafi'i. Walaupun satu ayat, sawa'un kana ayatan atau aqalla minha, walaupun satu ayat atau lebih kurang dari satu ayat, terlarang yang junub ataupun yang haid ini baca Al-Quran, bukan menyentuh. Kalau itu sudah jelas diharamkan, kecuali dengan syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Artinya tidak boleh untuk melafazkan Al-Quran untuk orang junub dan juga untuk haid. Nanti akan kita jelaskan apakah mutlak begitu saja sehingga tidak boleh orang haid untuk murajaah atau untuk membaca Al-Quran. Insyaallah akan ada tahqiq setelah pembahasan ini. Wa yajuzu lahuma ijra' al-Quran ala qulubihima min ghairi talaffuz bih. Akan tetapi diperbolehkan untuk mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Orang junub dan juga wanita haid.
untuk membaca Al-Quran di dalam hati dan tidak dilafazkan. Mengapa demikian? Karena kalau dia tidak dilafazkan, tidak disebut sebagai seorang yang membaca, seorang yang mengeluarkan suara, ya, maka tidak mengapa. Misalnya di dalam hati sedang merojah beberapa ayat Al-Quran, maka tidak masalah, tidak terlarang. Wa yajuzu lahu man nadharu fil mushaf wa imraruhu 'ala al-qalb, dan boleh untuk melihat kepada mushaf yang sudah terbuka di hadapannya dan juga membacanya di dalam hati. Ya, dia tidak dilarang secara mutlak untuk baca Al-Quran walaupun dalam hati tidak diperbolehkan. Nah, tetap diperbolehkan untuk baca Al-Quran. Dan bahkan boleh untuk membaca mushaf Al-Quran selama tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Dan terdapat perbedaan para ulama, ya, terutama ulama-ulama muasirin, ulama-ulama kontemporer, tentang permasalahan apakah HP bisa mewakilkan atau sama hukumnya dengan mushaf atau berbeda. Nah, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama adalah hukumnya berbeda dengan mushaf. Karenanya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran menggunakan HP untuk wanita haid. Akan tapi pendapat yang kami pegang adalah pendapat yang disampaikan oleh guru kami Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, bahwasannya atau dan juga Syekh Ibrahim Al-Ruhaili, tidak diperbolehkan seorang wanita haid untuk membaca Al-Quran melalui mushaf, dikarenakan menurut ilmu dari ilmu komputer dan sebagainya, bahwasannya yang ada di dalam HP itu hanyalah sebuah pemindahan tempat dan hakikatnya sama-sama mushaf. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sulaiman dan juga Syekh Ibrahim, tapi pendapat ini adalah pendapat ijtihad, dan pada perkara ijtihad terdapat keluasan. Ya, terutama nanti ketika ada keadaan-keadaan yang mengharuskan seorang untuk membaca dari mushaf. Ya, insyaallah akan kita sebutkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa ajma'al muslimuna ala jawadit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbir was salati ala nabi. Dan seluruh kaum muslimin bersepakat bahwasanya untuk kedua orang ini, yakni orang junub dan juga wanita haid, untuk tetap bertasbih, untuk tetap bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan juga bertakbir, menunjukkan Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua fix diperbolehkan. Tidak ada tempat yang melarang walaupun tahlil. Semuanya diperbolehkan karena itu bentuknya dzikir. Lalu bagaimana Ustaz, seandainya kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata atau doa-doa yang ada dari Al-Quran, apakah tidak diperbolehkan juga untuk orang haid ataupun yang junub? Ya. Maka beliau melanjutkan, in qala al-insan khudhil kitaba biquwwah, seandainya dua manusia ini, yakni orang yang junub tadi dan juga wanita haid, mengatakan kepada seseorang, khudhil kitaba biquwwah, ambil Quran ini atau ambil kitab ini dengan sungguh-sungguh, pelajari yang benar-benar. Wa qasada bihi ghairal Quran, akan tapi yang dia maksudkan bukan untuk membacakan Al-Quran, tidak melafazkan Al-Quran, padahal itu kalimat tersebut dari Al-Quran. Kalau dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, maka diperbolehkan. Ini pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Akan tetapi dalam permasalahan ini para ulama memberikan sedikit peringatan. Dan ini peringatan pula untuk setiap para talabatul ilm, setiap orang, para pelajar, terutama mereka yang paham bahasa Arab, terutama mereka yang sudah memiliki hafalan Al-Quran. Jangan dibiasakan untuk menukil kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran untuk pembicaraan harian kita. Misal tadi, khudhil kitaba biquwwah. Atau misalnya, Antuna punya anak namanya Yahya. Kemudian Antuna berusaha untuk berbicara bahasa Arab dengan anak Antuna, misalnya ini untuk asatidzah dan ustadzat yang bisa berbahasa Arab, yang sudah punya hafalan Quran, atau siapa saja. Kemudian ketika Antuna ingin panggil anak Antuna yang namanya Yahya tadi, ya Yahya, tolong ambilkan buku itu dong, misalnya. Ya Yahya, khudhil kitab. Dan ini adalah kalimat-kalimat dari Al-Quran. Para ulama menjelaskan, memberikan peringatan, jangan dibiasakan, karena ditakutkan ini termasuk dalam bentuk istihza bil Quran. Ini termasuk bentuk dari penghinaan terhadap Al-Quran karena digunakan pada percakapan biasa. Dan seharusnya Al-Quran itu tidak perlu untuk dijawab. Kan, tapi ketika ada perkataan yang demikian dari kalimat-kalimat yang diambil dari Al-Quran, kemudian berusaha untuk dijawab, bagaimana cara menjawab kalimat-kalimat yang ada dari Al-Quran? Oleh karenanya yang terbaik adalah jangan bermudah-mudahan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk berbicara dalam keseharian. Dan ini kebiasaan. Nampaknya keren, Masya Allah, seperti berdalil pada setiap perkataan. Lah, kalau bisa dihindari, maka dihindari. Begitu juga, inilah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang guru dari guru kita, Syekh Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah ta'ala. Dan juga para ulama juga menasihatkan hal yang sama.
ya, yang terlalu bermudahan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang ada dari Al-Quran untuk percakapan yang sehari-hari. Kecuali memang, ya, kalimat-kalimat tersebut ya biasa, ya, tersebar di manusia, ya, tersebar di kalangan ketika di kalangan pembicaraan biasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa yajuzu lahum an yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsuda al-Qur'an. Dan diperbolehkan juga untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, padahal itu adalah ayat dari ayat Al-Qur'an. Tetapi selama digunakan untuk mengucapkan doa dan sebagainya, maka diperbolehkan. قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقول عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Diperbolehkan juga untuk berdoa dengan ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin, dan juga diperbolehkan untuk berdoa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua ayat-ayat yang tadi kita baca adalah ayat-ayat yang sudah dijadikan doa oleh Rasulullah SAW. Maka untuk orang haid dan junub diperbolehkan dan tetap diperbolehkan untuk melafazkan ayat-ayat ini dalam rangka untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Bisa dipahami? InsyaAllah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kembali menukilkan dari Imam Al-Haramain Al-Juwaini, فَإِذَا قَالَ الْجُنُوبُ بِسْمِ اللَّهِ يَقْصُدُ شَيْئًا لَمْ يَأْثَمْ. Bahkan kalau ada orang junub mengucapkan Bismillah, tapi dia tidak bermaksud untuk baca Quran, dia bermaksud untuk melakukan aktivitasnya biasa saja, maka dia tidak berdosa. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخوخة إذا زنيا فرجموهما البتة. Dan diperbolehkan pula untuk orang haid dan junub ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dimansuh, yang sudah dihapuskan. Ya, loh, kok ada Al-Quran kok bisa dihapus-hapus dari Quran-Quran? Ya, di dalam Al-Quran ada lafaz yang sudah tidak tertera lagi, dan ini bukan dihapuskan oleh orang-orang sembarangan. Jadi ini dalam masa penurunan wahyu ada lafaz-lafaz yang dihilangkan, ada pula yang lafaznya tetap ada, tapi hukumnya tidak ada lagi. Ada pula yang lafaznya hilang, tapi hukumnya masih ada. Contohnya ayat yang tadi kita baca. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu di dalam Al-Quran itu ada ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Seandainya ada orang, ya, yang sudah menikah, laki-laki ataupun perempuan, ketika mereka berzina, maka hendaknya kalian merajamnya. Ini ayatnya, bunyi ayatnya. Kan tapi saat ini tidak ada lagi lafaz, ya, lafaz ayat tersebut di dalam Al-Quran. Akan tapi hukumnya masih tetap ada sampai hari ini. Bahwasanya siapa saja yang berzina dari kalangan orang-orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya adalah dirajam. Untuk orang yang junub dan juga yang haid, maka diperbolehkan dia untuk membaca ayat-ayat yang sudah mansuh, yang sudah dihapuskan lafaznya dari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan sedikit. Fasal yang selanjutnya yang masih sangat berkaitan erat dengan fasal yang sebelumnya. Fasal kata beliau rahimahullah. Idza lam yajidil junub awil haid ma'an tayammam. Kalau seandainya, ya, orang junub tadi ataupun orang haid tadi dia tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum. Ini masalahnya masalah fikih, ya. Penjelasan detailnya mungkin nanti bisa lihat, bisa ikut majelis-majelis dengan ustaz kita, penjelasan tentang bagaimana cara bersucinya orang junub dan haid. Ya, tapi ringkasnya, orang junub dan haid kalau tidak mendapatkan air untuk digunakan bersuci dari janabahnya dan juga dari haidnya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum sebagaimana tayamum biasa, tidak ada bedanya, walaupun hadas ini adalah hadas yang besar. Ya, yang dibedakan dahulu zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang orang junub itu bersuci ketika tidak mendapatkan air, sehingga dia menyangka kalau wudhu tidak dapat air, bertayamum dengan menggunakan tata cara yang diajarkan, ya, menggunakan membersihkan telapak tangan kemudian muka saja. Dia berkeyakinan, berijtihad, karena dia tidak punya ilmunya, kalau itu untuk hadas kecil, untuk hadas besar harusnya seluruh badan dilumuri oleh debu. Begitu yang dilakukannya. Kan tapi ketika sampai di Madinah dan menceritakan hal tersebut Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Lalu diajarkanlah beliau untuk bertayamum sebagaimana tayamum biasa. Artinya tayamum ini bisa untuk mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar di saat ketiadaan air. Baik. Begitu pula untuk orang junub haid diperbolehkan untuk menggunakan debu, ya, selama tidak mendapatkan air. Wa yubahu lahul qira'ah was-shalah wa ghayruhuma. Ya,
Ketika dia sudah bertayamum, ini belum mandi nih, karena ada air. Ketika dia sudah bertayamum, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran, karena sebelumnya tidak boleh. Wassalah, dan juga diperbolehkan untuk salat, wa ghayruhuma minal ibadah. Dan diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya ketika dia sudah bersuci dengan cara bertayamum ini tadi. Baik. Ada satu permasalahan yang sedikit ingin saya singgung tentang perbedaan para ulama dalam masalah tayamum ini. Insya Allah mungkin detailnya bisa dipelajari di majlis-majlis fikih. Kan tadi para ulama berbeda pendapat apakah tayamum ini dia mengangkat hadas atau hanya sesuatu yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan satu ibadah. Ini dua pendapat ini, kedua pendapat besar terkait dengan tayamum. Karena siapapun yang memegang salah satu dari pendapat ini punya hukum berbeda terkait dengan hukum yang disebabkan oleh tayamum ini. Contohnya, ketika dikatakan bahwasannya tayamum ini adalah sesuatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan satu ibadah, maka dia diharuskan untuk senantiasa bertayamum setiap ingin masuk waktu sholat. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya tayamum ini adalah rafi'un lil hadas, dia mengangkat hadas, maka dia tidak perlu lagi mengulang. Selama tidak ada pembatal-pembatal tayamumnya, maka dia tetap diperbolehkan untuk melanjutkan sholat demi sholat. Dan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya tayamum ini adalah mubihun lil ibadah, memperbolehkan orang untuk melakukan ibadah, sehingga nantinya ketika dia walaupun dia belum batal, keadaannya tetap muhdits, dia belum suci ya kan, tapi tayamum ini hanya memperbolehkan dia untuk melakukan sholat. Karenanya ketika dia sholat zuhur dengan tayamum, kemudian dia menetap di masjid misalnya untuk menunggu sholat asar, ketika masuk waktu sholat asar, maka dia wajib untuk bertayamum lagi karena hadasnya belum terangkat. Imam Syafi'i mengatakan mubihun lil ibadah, bukan rafi'un lil hadas. Tapi insyaallah begitulah pendapat dari Imam Syafi'i dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Akan tapi wa yubahu lahu al-qira'at was-salat wa ghayruhuma, kan tapi dia tetap diperbolehkan untuk baca Al-Qur'an. Fa in ahdatha hurimat alaihi as-salah. Dalam keadaan berhadas ini dia diharamkan untuk salat sampai dia tayamum lagi. Walam tuharrimul qira'ah, akan tapi dia tetap diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, wal julusu fil masjid, tetap boleh untuk duduk di masjid. Padahal kita ketahui bahwasanya orang haid tidak diperbolehkan untuk bermukim atau mabit atau i'tikaf atau berdiam di masjid. Wa ghayruhuma mimma la yahrum 'ala al-muhdits kama law ittasala thumma ahdas, ya. Yang ini adalah sebuah perkara yang sama dengan orang-orang yang berhadas. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yustaghrab. Ini adalah sebuah kenyataan yang sering dipertanyakan. Loh, kok sholat tidak boleh? Akan tapi dia masih boleh membaca Al-Quran. Ini para ulama fikih biasanya menggunakan istilah ini untuk merangsang kecerdasan orang untuk berfikih. Ini disebut dengan teka-teki fikih misalnya. Ya, disebut dengan teka-teki fikih. Ada sesuatu, ada satu keadaan yang dia dilarang untuk sholat, akan tapi diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Kapan itu? Jawabannya adalah ketika seorang yang berhadas dengan hadas besar, kemudian dia tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum, dia tidak boleh untuk melanjutkan sholat dengan sholat selanjutnya, akan tapi dia diperbolehkan untuk tetap membaca Al-Quran dan juga duduk dan berdiam di masjid. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ta'ala melanjutkan, "Tsumma al-aghrab annahu la farqa mimma dzakarna baina tayammum bil junubi fil hadari was safar." Tidak ada perbedaan tayamum dalam masalah ini, tidak ada perbedaan antara tayamumnya orang yang junub baik dalam keadaan bermukim, sedang bermukim ataupun dalam keadaan safar. Wa dzakara ba'd ashab Syafi'i annahu idza tayammama fil hadar istabaha as-shalah wa la yaqra'u ba'daha wa la yajlisu fil masjid was sahihu jawazu dzalika kama qaddamna. Sebagian ashab Syafi'iyah, pengikut Syafi'i dari Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengatakan kalau saja dia bertayamum dalam keadaan sedang bermukim, dia diperbolehkan untuk salat, wala yaqra' ba'daha, tapi dia tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an karena dia masih berhadas. Wala yajlisu fil masjid, dan dia dilarang pula untuk duduk di masjid. Ini pendapat lainnya dari mazhab Syafi'i. Yang perlu kita ketahui dalam masalah fikih, terkadang satu mazhab punya banyak pendapat, tidak satu pendapat. Kadang-kadang riwayat, ada ujung, dan ini kalau dipelajari dalam masalah fikih. Akan tetapi dalam masalah ini tadi,
yang benar, yang mendekati kebenaran adalah diperbolehkannya untuk tetap membaca Al-Quran dan juga untuk berdiam diri di masjid walaupun dia belum mengangkat hadasnya. Ini adalah sebuah bentuk pengecualian dari kebiasaan atau dari umumnya kaidah. Walau tayammama thumma shalla wa qara'a thumma ra'a ma yulzimu isti'maluhu. Seandainya seorang ini tadi bertayamum, kemudian salat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian di saat dia sedang demikian tersebut, dia melihat air, ada air di hadapannya atau tampak di hadapannya air, maka dia wajib untuk berwudu. Artinya tayamumnya sudah batal. Kalau tayamumnya sudah batal, maka dia dilarang untuk salat, dilarang untuk membaca Al-Quran, dan dia wajib untuk menggunakan air tadi yang tampak tadi. فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنوب حتى يغتسل. Maka terlaranglah dia untuk melakukan segala sesuatu tadi, berdiam di masjid, baca Al-Quran, sampai dia bersuci dengan air yang tadi sudah tampak. Saya pahami? Pokoknya kalau sudah dapat air, sudah tampak air, atau ada berita yang menceritakan bahwasanya ada air yang bisa dijangkau, maka batalah tayamumnya. Dia dilarang untuk membaca Al-Quran, dilarang untuk sholat sampai dia mandi mensucikan dirinya. Walau tayammam wa shalla wa qara'a thumma arada tayammum lil hadath aw li fariidatin ukhra aw li ghayri dhalik fa innahu la yahrumu alayhi al-qira'ah ala madhhab as-sahih al-mukhtar. Akan tetapi, ini perkaranya akhirnya beliau sebutkan, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya dalam penjelasan. Akhirnya beliau sebutkan di sini, walau tayammama wa shalla, kalau seandainya dia bertayamum, kemudian salat, kemudian baca Quran, kemudian dia ingin lagi untuk bertayamum dikarenakan dia berhadas, atau dia ingin berpindah kepada salat wajib yang lainnya, fa innahu la yahrumu alaihi al-qira'ah, dia tidak terlarang untuk membaca Al-Quran walaupun dia dalam keadaan berhadas. Ini pengecualian, ya. Selama dia tadi sudah bertayamum di awal, kemudian dia tidak mendapatkan air dan masih dalam keadaan bertayamum, kemudian dia batal ingin bertayamum lagi untuk masuk sholat wajib selanjutnya, maka dia tidak terlarang untuk membaca Al-Quran. Berbeda dengan hal yang tadi, ketika dia mendapatkan air atau berita adanya air di tempat yang bisa dia usahakan dan bisa dia jangkau. Dan ini adalah pendapat yang paling terkuat. Wa fi wajhun li ba'd ashab Syafi'i annahu la yajuzu al-ma'ruf al-awwal. Pendapat juga yang melarangnya, kan, tapi yang lebih masyhur, lebih ma'ruf, yang lebih dikenal dan lebih dipilih, terutama yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, adalah pendapat yang pertama, pendapat yang memperbolehkan untuk membacanya. Amma idza lam yajid al-junub ma'an wa la turaban, fa innahu yusalli li hurmati al-waqti ala hasabi halihi. Beliau kembali meluaskan pembahasannya, ya, terutama masalah fikih, ya. Ingat ahbab fillah, memang buku ini adalah buku yang menjelaskan tentang adab-adab seorang dalam bermuamalah dengan Quran, adab sebelumnya, kan, tapi semua adab ini dia sangat bersinggungan erat dengan masalah fikih. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala di bab ini dan selanjutnya dari bab yang banyak semuanya akan berbicara masalah fikih dan juga beberapa pendapat fikih. Kejadiannya begini, wa amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban. Seandainya orang junub tadi ini dia tidak mendapatkan air, tidak pula ada debu atau tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum, fa innahu yusalli, apakah dia salat atau tidak? Kalau sudah masuk waktu salat, li hurmatil waqti ala hasabi halih, maka pendapat yang paling dikuatkan adalah dia wajib untuk tetap salat, menjaga kemuliaan waktu salat tersebut. Jadi pahami? Kalau misalnya antum sedang berada dalam sebuah perjalanan, ya, kemudian masuk waktu salat, nah, tapi air tidak ada, untuk berwudu tidak bisa, dan sekeliling tidak ada debu ataupun tidak ada pasir atau tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Bagaimana? Apakah tetap sholat atau menuju ke tempat yang ada, ya, yang ada debunya atau yang ada airnya? Sedangkan pada saat itu misalnya waktunya sedikit, misal tinggal 5 menit lagi sebelum matahari terbenam, ya, waktu sholat asar misalnya, air tidak ada, debu tidak ada. Bagaimana caranya? Apakah tetap sholat atau menunggu sampai tempat yang bisa kita bersuci, kemudian baru sholat di luar waktu? Pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwasannya hurmatul waqt muqaddam ala syurut. Karena dua-duanya syarat, ya. Syarat sah sholat pertama masuknya waktu selama masih dalam waktu dan juga bersuci. Paham? Kan, tapi ketika masalah ini terjadi dalam satu keadaan, maka yang didahulukan adalah menghargai atau memuliakan waktunya dibandingkan syaratnya tadi. Makanya kalau terjadi hal demikian, maka dia tetap sholat walaupun dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu. Ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i. Wa yahrumu 'alaihi al-qira'ah kharij as-shalah. Kalau keadaannya demikian tadi, dia tidak ada air, tidak ada debu untuk bertayamum,
dia tidak boleh membaca Al-Quran karena dia keadaannya masih berhadas besar. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi sholati ma zada ala fatihatil kitab. Dan dia tidak diperbolehkan ala qaul. Nah, pendapat ini dia tidak diperbolehkan kecuali di dalam sholatnya kecuali membaca Al-Fatihah saja, dikarenakan Al-Fatihah adalah ummul kitab dan tidak sah satu sholat kecuali dengan Al-Fatihah, maka dia wajib baca Al-Fatihah, akan tapi tidak dilarang untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang lainnya selain dari Al-Fatihah. Dan ini pendapat, ya. Akan tapi pendapat yang terkuat adalah tetap dia diperbolehkan untuk baca surah Al-Fatihah. Kemudian belum merincikan, wal yahrum alaihi qira'at al-Fatihah. Apakah diharamkan dia untuk membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini adalah dari Al-Quran? Ada dua pendapat. Di pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, annahu la yahrum bal yajib. Tidak diharamkan, akan bahkan dia diwajibkan. Wa inna as-salata la tasihhu illa biha wa kama ja'at as-salat li dhururatin min al-janabah tajuzu al-qira'ah. Karena kan ini wajib dan sudahlah wajib, ada darurat, maka tetap diperbolehkan tidak dan tetap diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Sedangkan pendapat kedua yang melarang untuk membaca Al-Fatihah dan mengganti bacaan salatnya dengan bertasbih dan kalimat-kalimat memuji Allah yang lainnya. Kan tapi yang paling benar dari pendapat ini adalah dia tetap membaca Al-Fatihah. Keadaannya kapan ini? Ya, kita ingatkan lagi keadaannya kapan dia tetap kejadian ini terjadi di saat dia salat untuk menghargai waktu dan dia tidak bersuci dalam salatnya tadi. Dikarenakan tidak mendapatkan air dan juga tidak mendapatkan debu untuk bertayamum. هذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليه لهذا أشرت إليه ويغزي العبارات وإلا فلا أدلة ثبات كثيرة في كتب الفقه. Penjelasan lebih rinci kata beliau rahimahullah taala akan bisa didapatkan di kitab-kitab fikih. Baik. Selesai kita dengan apa yang dirincikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam dua pasal ini. Kita berikan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, semua ulama bersepakat lebih diutamakan untuk bersuci, berwudu sebelum membaca Al-Quran, baik untuk orang yang berhadas kecil, terlebih lagi untuk orang yang berhadas besar, dia wajib untuk bersuci sebelum membaca Al-Quran. Poin yang kedua, diperbolehkan seorang yang berhadas kecil untuk tetap membaca Al-Quran dengan dalil perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kecil tetap boleh untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, untuk orang yang junub dan juga haid, wanita yang haid, terlarang untuk membaca Al-Quran, terlarang untuk melafazkan Al-Quran, kecuali di dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia adalah seorang pengajar Al-Quran yang diharuskan untuk tetap membaca Al-Quran, atau penuntut ilmu yang diwajibkan untuk menjaga hafalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya, maka dia tetap diperbolehkan untuk melafazkan murojaah Al-Quran. Ini untuk orang haid. Berbeda dengan orang junub. Orang junub, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dilarang secara mutlak untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran walaupun satu ayat ataupun kurang dari satu ayat. Mengapa diperbedakan? Mengapa dibedakan antara orang haid dan orang junub? Dibedakan dikarenakan kondisinya berbeda. Kalau orang junub adalah waktu-waktu yang singkat. Selesai dia mandi, langsung suci, boleh lagi baca Quran. Sedangkan orang yang haid, wanita yang haid biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, bahkan ada yang 15 hari. Maka disebabkan hal inilah, dia tetap diperbolehkan untuk orang yang punya hafalan dan sebagainya, dia tetap diperbolehkan untuk memurojaah hafalan-hafalan Al-Qurannya ataupun mengajarkan Al-Qurannya. Begitu pula hukumnya untuk berdiam atau masuk ke dalam masjid. Pendapat yang dikuatkan para ulama, asalnya wanita haid terlarang untuk masuk ke dalam masjid, walaupun dia merasa aman, walaupun dia sudah menggunakan pembalut dan dia merasa aman, tidak akan tercecer ataupun tidak akan keluar, tidak akan rembes. Karena ilahnya para ulama mengatakan ilahnya karena makhafatut talwithil masjid, ditakutkan dapat mengotori masjid. Walaupun dia merasa aman pun, dia tetap terlarang, dan ini asalnya. Akan tapi kalau ada keadaan yang sama dengan keadaan orang yang baca Al-Quran tadi, entah untuk ilmu yang tempat dia belajar adalah di masjid-masjid, maka dia diperbolehkan. Akan tapi ketika seusai pembelajaran, maka dia wajib segera keluar dari masjid tadi. Ya, misalnya ada pelajaran-pelajaran yang antumna harus hadiri di masjid misalnya, dan ini pelajaran yang antumna sesuatu yang wajib yang bisa, oke?
maka dia diperbolehkan untuk duduk bermajlis dalam masjid, kemudian setelah itu dia keluar. Akan tapi ingat, asalnya wanita haid dilarang untuk berdiam di dalam masjid. Kalau misalnya tidak darurat, kalau misalnya tidak ada pendorong untuk masuk dalam masjid, maka jangan masuk ke masjid untuk menjaga dan memuliakan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Poin yang keempat. Untuk orang yang tidak mendapat, orang junub dan haid yang tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum, dan setelah itu dia boleh membaca Al-Quran, dan juga boleh untuk masuk ke dalam masjid seandainya tidak didapatkan air untuk bersuci. Ini setidaknya 4 poin penting dari pembahasan fikih yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Ta'ala. Oh, ada satu lagi yang tertinggal, bahwasanya wanita yang mustahadah, wanita yang keluar darah istihadah, darah sakit, ya, bukan darah tabiat. Darah tabi'i dari seorang perempuan adalah darah haid. Tapi kalau darahnya adalah darah istihadah, maka hukumnya adalah hukum orang yang berhadas kecil. Dia diperbolehkan untuk melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dia boleh untuk melafazkan bacaan-bacaan Al-Quran, akan tapi yang lebih afdal, dia tetap untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Kan hukumnya sama dengan hukum orang yang berhadas kecil. Ada satu lagi yang hampir kita tinggalkan. Pembahasan masalah tentang menyentuh mushaf Al-Quran. Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah dia tidak diperboleh, seorang wanita haid ataupun orang yang junub tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung. Para ulama memberikan beberapa solusi. Di antaranya adalah dengan cara meminta bukakan atau misalnya membalik-balikan halaman oleh orang lain, atau menggunakan penghalang untuk membolak-balikan halaman dari Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang cukup memudahkan sebagian besar para wanita-wanita muslimah. Terutama kalau misalnya ada darurat, ya, seperti belajar, yang harus belajar, antum mungkin di halaqah, ada yang sedang dalam masa haid misalnya, dia tidak perlu mengapa datang di halaqah atau halaqah darus syahadah ini misalnya, karena dia bukan masjid, maka silakan untuk masuk. Kemudian untuk masalah membolak-balikkan halaman Al-Quran, maka dia bisa mungkin menggunakan pembaca dan menggunakan sarung tangan, atau menggunakan petunjuk seperti pena atau pensil untuk bolak-balikan halamannya. Apakah boleh dengan HP? Tadi kita sudah jelaskan pendapat para ulama, menjelaskan beberapa perbedaan di kalangan para ulama, apakah HP itu sama dengan mushaf atau tidak. Terdapat dua pendapat di masalah ini, tapi yang kami kuatkan adalah dia sama dengan mushaf selama dia adalah Al-Quran. Ya. Tapi para ulama dan asatidzah yang lain, asatidzah kita mungkin katakan boleh diperbolehkan untuk menggunakan HP, dan ini mungkin lebih memudahkan untuk beberapa wanita muslimah, maka silahkan untuk menggunakan HP-nya. Baik. Kami cukupkan sesi materi kita, sehingga kesimpulan paling besar yang dapat kita ambil dari pembahasan petang hari ini adalah disunnahkan dan dianjurkan sebelum membaca Al-Quran untuk bersuci dalam keadaan berwudu sebelum melafazkan ayat-ayat Al-Quran, dan ini lebih utama dan lebih mendekati kepada kemuliaan terhadap Al-Quran. Ya. Maka nanti kalau misalnya bisa, nanti tidak sulit rasanya kalau kita hanya berwudu saja, ya, misalnya sedang ingin baca Quran atau waktu sholatnya sudah tiba, saya akan ke hamam dulu, berwudu, kemudian melanjutkan membaca Al-Quran. Dan ini adalah yang terbaik. Kalau kita ingin membaca sesuatu yang terbaik, mendapatkan pahala yang terbaik, maka kita perlu persiapan yang terbaik pula, dan kita pula perlu untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala, kalau Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kita mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kalamullah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini akan mengagungkan setiap orang pembacanya, setiap orang yang belajar dari Al-Quran ini. Barakallahu fikunna, waffaqana Allah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang kita pelajari pada petang hari ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas kekurangan ilmu kami, ya, beberapa hal-hal yang mungkin sulit untuk difahami. Insyaallah kalau masalah fikih ini bisa didatangi majelis-majelis asatidzah dan guru-guru kita, atau bahkan penjelasannya di media-media sangat banyak. Semoga nanti bisa difahami insyaallah taala. Kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ladang pahala untuk antum sekalian, untuk ustaz, untuk syarif, siapapun itu, ya, membukakan pintu untuk orang belajar tentang bagaimana dia bermuamalah dengan Al-Quran. Semoga itu menjadi amal jari untuk antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam An-Nawawi rahimahullah, merahmati guru-guru kita, dan merahmati seluruh orang yang punya andil kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni pembicara, orang tuanya,
istri, keluarga dan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga seluruh kaum muslimin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu dipelajari setiap muslimin bermanfaat untuk dirinya. Kita insya Allah akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya lihat sebentar, sekiranya ada pertanyaan yang memang sangat berkaitan dan butuh jawaban yang cepat, akan saya jawab. Kalau tidak, maka kita lanjutkan di pekan depan, insya Allah. Subhanallah, saya akan lihat sebentar. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya kira sebagian pertanyaan yang ada di kolom komentar ini rasanya sudah terjawab di pembahasan kita. Nanti mungkin bisa diulang, terutama apakah boleh wanita menghafal Quran, ya, dalam haid menghafal Quran, atau bolehkah menyentuhnya, atau bahkan salat saat safar, ya. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, saya tengok dan salat di dalam mobil umum saat safar. Namun saat rakaat terakhir tiba-tiba sotir dan tempat berhenti akan selesai dan time batal. Ini terdapat perbedaan para ulama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada pada masalah safar atau tidak safarnya. Ya. Kalau pendapat Syafi'iyah, mereka membedakan antara orang yang safar kemudian bertayamum dan orang yang tidak safar atau orang mukim kemudian bertayamum. Untuk orang yang bermukim, kemudian dia mendapatkan air di tengah-tengah salatnya, maka dia menyelesaikan salatnya, kemudian dia nanti mengulang salatnya. Sedangkan orang yang safar, dia diperbolehkan untuk melanjutkan salatnya dengan tayamum yang sudah ada. Ya, kemudian untuk salat selanjutnya maka dia harus dan wajib untuk berwudu. Artinya tidak perlu untuk mengulang salatnya, tidak perlu untuk menyelesaikan, tidak perlu untuk menutup atau membatasi salatnya, atau memutus salatnya. Baik. Jika kita sedang haid, kalau kita dengar saat kajian masjid, apa kita sebaiknya duduk keras atau boleh di masjid? Sudah terjawab lagi insya Allah. Kalau mungkin ada masalahnya, kalau masih kurang jelas nanti bisa dilihat di rekaman kajian ini. Jawabannya adalah ya tidak masalah kalau misalnya bahkan di dalam, terutama kalau memang saling teras, ya silahkan selama tidak masuk dalam masjid. Bahkan para ulama ada memperbolehkan untuk tetap masuk ke dalam masjid, ya. Allah Ta'ala. Apakah boleh mencoret mushaf dalam hafalan? Mencoret mushaf untuk hafalan. Nanti insya Allah akan kita bahas pembahasan ini terkait dengan pembahasan bagaimana kita memuliakan mushaf Al-Quran. Apakah boleh dicoret-coret atau bagaimana untuk proses pembelajaran? Insya Allah akan kita ketahui jawabannya pada pembahasan yang kedepannya. Kemudian, apakah berwudu saat haid dapat pahala? Ada perkara yang perlu diketahui. Bahwasanya terkadang ada satu ibadah yang dia tidak ada selain untuk ibadah. Gimana ya? Ibadah yang disyariatkan oleh syariat kita, akan tetapi praktek ibadah tadi bisa digunakan untuk ibadah dan juga selain ibadah. Ketika untuk ibadah ini adalah ibadah yang punya istilah, apa ya maksudnya? Artinya bisa untuk ibadah, bisa juga untuk tidak ibadah. Misalnya tadi mandi itu bisa untuk meninggikan badan, bisa pula untuk mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas besar dengan mandi wajib misalnya. Maka ini dia harus diniatkan dan benar-benar harus diniatkan sehingga barulah dia bisa mujzi dan bisa mengangkat hadasnya. Kalau tidak diniatkan, maka dia terhitung sebagai mandi biasa saja dan dia masih diwajibkan untuk mandi wajib lagi. Ini kalau ada satu praktek ibadah yang bisa digunakan untuk selain ibadah. Untuk selain yang lainnya, misalnya azan. Azan ini adalah satu praktek ibadah yang hanya digunakan untuk azan, untuk memanggil manusia saja. Untuk memanggil manusia saja. Maka tidak perlu niat pun selama dia azan untuk manggil dan masuk waktunya, maka sudah mujzi, sudah sah. Untuk berwudu ini para ulama berpendapat apakah ada wudu untuk meninggikan badan atau wudu ini hanya khusus untuk ibadah saja. Pendapat yang kami pilih adalah wudu ini adalah sebuah amalan yang khusus untuk ibadah, ya. Dan bagaimanapun ketika kita berwudu dalam keadaan apapun, insya Allah akan kita mendapatkan pahala. Dan sebenarnya tidak ada korelasi antara haid dan berwudu. Ya kan kita di haid atau antunna di saat haid tidak dilarang untuk berwudu, maka silakan berwudu, ya. Karena dia adalah untuk ibadah, maka silakan berwudu. Tergantung semuanya lagi, tergantung pada niatnya tadi. Ya, tapi yang berwudu ini ada sebuah tata cara ibadah yang tidak ada orang berubahnya untuk menginginkan. Ya, mengapa demikian? Karena orang yang berwudu saja tanpa dia niat melakukan semua tata cara atau semua anggota-anggota sudah dibasuhnya,
maka dia sudah mengangkat hadas dan dia boleh sholat dan dia boleh membaca Al-Quran pada saat hal tersebut. Allah Ta'ala alam, ini cukupkan pertanyaannya dengan ini, karena kalau terus dibaca banyak sekali. Insya Allah Ta'ala beberapa pertanyaan yang tadi saya baca ini juga, sekarang saya baca ini, ada jawabannya sudah di pembahasan kita. Insya Allah nanti ketika rekaman sudah bisa disaksikan, bisa dilihat lagi, atau mungkin tanya kepada teman-teman yang tadi hadir dari awal misalnya, atau yang paham tentang masalah yang kita sudah bahas. Insya Allah Ta'ala. Jangan pelit untuk berbagi ilmu. Ya. Kalau ada antum yang punya ilmu, yang punya catatan, share, ya, catatan yang saling melengkapi catatan-catatan. Ini adalah keindahan dari menuntut ilmu. Karena para ulama mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah laksana satu rahim, ya, yang menjadikan orang-orang yang menuntutnya seakan-akan bersaudara dan lebih kuat dari persaudaraan rahim itu sendiri. Maka saling mengisi, terutama dalam menuntut ilmu, menguatkan catatan-catatan diberikan dan di-share. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala-pahala yang kita inginkan dan diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kami izin undur diri, kami maaf sekali lagi karena banyak beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, entah itu karena ilmunya kami yang terbatas dan juga mungkin waktu juga yang terbatas, atau beberapa pertanyaan sudah ada jawabannya. Ya, kami mohon maaf atas tidak terbacanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih sudah mau belajar bersama. Tetap semangat belajar, terutama para walibat jadid yang tadi saya baru dengar ada beberapa ya teman-teman baru yang lama-lama tolong diberikan bimbingannya, ya, jangan merasa lebih tinggi, levelnya sudah tinggi, jangan merasa demikian. Ya, semoga dengan hal tersebut saya bisa saling menguatkan. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.